Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H akan menjelaskan tentang mass spektroskopi. Anggota kelompok kami ada 3. Yang pertama Nur Rahma Fitra Ren Matubela dengan NIM akhir 40, Safira Tasya Wijanarko dengan NIM akhir 41, dan Farah Restuaji dengan NIM akhir 43. Mass spektroskopi adalah suatu teknik analisis yang mendasarkan pemisahan bekas ion-ion yang sesuai dengan perbandingan massa dengan muatan dan pengukuran intensitas dari berkas ion-ion tersebut. Prinsip kerja dari mass spektroskopi yaitu dengan menggunakan alat spektrometer, yaitu suatu zat uji menghasilkan berkas ion, memilah ion tersebut menjadi spektrum yang sesuai dengan perbandingan massa terhadap muatan dan merekam kelimpahan relatif tiap jenis ion yang ada. Umumnya hanya ion positif yang dipelajari karena ion negatif yang dihasilkan dari sumber tumbukan umumnya sedikit. Selanjutnya adalah prinsip kerja spektrometer massa. Atom yang dibelokkan dalam sebuah medan magnet dengan anggapan atom tersebut diubah menjadi ion terlebih dahulu karena partikel-partikel bermuatan listrik dibelokkan dalam medan magnet, atau partikel-partikel yang tidak bermuatan atau netral tidak dibelokkan. Urutannya adalah sebagian berikut. Tahap pertama yaitu ionisasi. Atom diionisasi dengan mengambil satu atau lebih elektron dari atom tersebut supaya terbentuk ion positif. Ini juga berlaku untuk unsur-unsur yang biasanya membentuk ion-ion negatif, sebagai contoh klor, atau unsur-unsur yang tidak membentuk ion, sebagai contoh argon. Selanjutnya, tahap kedua yaitu percepatan. Ion-ion tersebut dipercepat supaya semuanya mempunyai energi kinetik yang sama. Yang ketiga ada pembelokan. Ion-ion tersebut dibelokkan dengan menggunakan medan magnet. Pembelokan yang terjadi tergantung pada massa ion tersebut. Semakin ringan massanya akan semakin dibelokkan. Besarnya pembelokan juga tergantung pada besar muatan positif ion tersebut. Dengan kata lain, semakin banyak elektron yang diambil pada tahap 1, semakin besar muatan ion tersebut. Pembelokan yang terjadi juga akan semakin besar. Dan pada tahap akhir atau tahap keempat yaitu pendeteksian. Sinar-sinar ion yang melintas dalam mesin tersebut dideteksi secara elektrik. Berikut merupakan diagram spektrometer massa. Dalam diagram ini dijelaskan ada 4 tahap. Yang pertama ada ionisasi, kemudian ada acceleration atau akselerasi, kemudian ada deflection atau pembelokan, dan yang terakhir ada detection atau pendeteksian. Kegunaan mass spektroskopi. Yang pertama, spektroskopi massa dapat digunakan untuk menentukan berat molekul dengan sangat teliti sampai 4 angka di belakang desimal. Spektroskopi massa dapat digunakan untuk mengetahui rumus molekul tanpa melalui analisis unsur. Contoh alat mass spektroskopi secara umum, spektroskopi massa terdiri dari 3 bagian penting, yaitu tempat pengionan sampel, pemisahan ion, dan deteksi ion yang terbentuk. Seiring dengan berkembangnya teknologi, masing-masing bagian telah mengalami perubahan untuk meningkatkan kemudahan dalam penggunaan dan kemampuan alat dalam menganalisa. Saat ini, spektroskopi massa biasanya digunakan secara mandiri dalam analisa sampel atau digunakan bersama-sama dengan alat lain seperti kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, kemudian kromatografi gas atau GC, kemudian ada elektroforesis kapilar atau CE, sehingga dikenal istilah HPLC-MS, GC-MS, dan CE-MS. HPLC, GC, dan CE berperan untuk memisahkan campuran sampel. Yang selanjutnya, setiap komponen yang sudah terpisah akan dianalisa satu persatu dalam MS. Berikut salah satu contohnya yaitu HPLC-MS. Menggunakan peralatan dengan gas khusus, optimal sangat melakukan liquid chromatografi dengan mass spectrometer atau LCMS. Dikenal juga sebagai High Performance Liquid Chromatography dengan mass spectrometer atau HPLCMS. Ini akan sangat meningkatkan keakuratan hasil. LCMS memadukan daya pemisahan APLC
untuk bahan berat molekul besar dengan kemampuan MS mendeteksi dan menginformasikan identitas molekul secara selektif. Kemudian ada GCMS. GCMS atau gas chromatography mass spectrometry atau juga dikenal kromatografi gas spektrometri massa merupakan metode yang mengkombinasikan kromatografi gas atau GC dan spektrometri massa atau MS untuk mengidentifikasi senyawa yang berbeda dalam analisis sampel. Pada prinsipnya, ada dua blok utama dalam instrumen GCMS, yaitu GC dan MS. GC menggunakan kolom kapiler yang tergantung pada dimensi kolom, yaitu panjang, diameter, ketebalan film, serta sifat fase. Perbedaan sifat kimia antara molekul-molekul yang berbeda dalam suatu campuran dapat dipisahkan dengan melewatkan sampel sepanjang kolom. Molekul-molekul tersebut memerlukan waktu yang berbeda atau waktu retensi untuk keluar dari GC. Berdasarkan data waktu retensi yang sudah diketahui dari literatur, bisa diketahui kandidat senyawa apa saja yang ada dalam sampel. Hasil yang didapat dari GC kemudian dimasukkan ke dalam instrumen MS, sehingga dapat diperoleh informasi mengenai massa molekul relatif dari senyawa sampel tersebut. Setiap senyawa memiliki keunikan, yaitu memiliki waktu, retensi, dan berat molekul yang berbeda. Setelah penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan, yaitu massa spektroskopi merupakan suatu teknik analisis yang berdasarkan massa atom atau molekul. Prinsip penggunaan alat ini adalah suatu zat uji menghasilkan berkas ion, memilah ion tersebut menjadi spektrum yang sesuai dengan perbandingan massa terhadap muatan dan merekam kelimpahan relatif tiap jenis ion yang ada. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.